Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kalian tetap semangat belajar dari rumah, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar dari buku tematik, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3. Apakah anak-anak tahu? Ternyata merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluh lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencintai lingkungan. Salah satu yang mudah dilakukan di rumah adalah menanam perpohonan dan tanaman di sekitar rumah. Jika di rumah ada lahan kosong, bisa dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan, seperti apotik hidup. Apotik hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk kepentingan sehari-hari. Di Indonesia, apotik hidup belum banyak peminatnya, padahal Indonesia merupakan negara yang paling banyak terdapat tanaman obatnya. Namun, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, padahal apotik hidup itu banyak sekali manfaat dan kegunaannya. Nah, manfaat apotik hidup yang pertama, aman bagi kesehatan karena yang digunakan merupakan tanaman yang alami. Yang kedua, lebih menghemat biaya karena tanaman yang digunakan dapat dipakai untuk membuat obat atau digunakan berbagai produk sehari-hari dengan cara yang mudah. Yang ketiga, dapat dibuat menjadi obat herbal yang lebih bermanfaat dan lebih banyak khasiatnya. Yang keempat, membuat orang yang memilikinya menjadi pintar dalam hal pemanfaatan tanaman, terutama tanaman obat. Yang kelima, dengan memiliki apotik hidup, rumah menjadi asri, cantik, dan sehat. Nah, berikut ini contoh tanaman apotik hidup dan manfaatnya. Simaklah informasi berikut ini. Ayo, apa ini? Ya, tanaman kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan kesleo. Kemudian yang ini adalah kunyit. Kunyit atau biasa disebut kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Nah, yang ini adalah jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dengan tumbuhan baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai bumbu masak, pemberi aroma, dan rasa pada makanan.
dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karena itu, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, itu tadi macam-macam tanaman obat. Sekarang, mari simak cerita petualangan tentang merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jaja. Pak Jaja memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya untuk berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jaja, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jaja berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jaja menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jaja juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya yang berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jaja. Ia ingin segera berbagi cerita bersama teman-temannya di sekolah. Nah, menurutmu cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Nah, sebagai tugas kalian, silakan anak-anak catat di buku tugas ya. Anak-anak membuat peta pikiran tentang cara mencintai tumbuhan dan hewan. Dikerjakan di buku tugas ya. Selamat mengerjakan. Semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi anak-anak.